Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Baiklah. Eh, Tadi sebelum dari sini ada kegiatan apa? Makan sih. Oh, makan. Ada kegiatan lain? Tidak ada. Oh, nggak ada. Nah, baik. Sebelumnya di sini kakak berterima kasih kepada kamu yang sudah bersedia datang pada konseling pada hari ini. Nah, jadi di sini sebelum kita memulai konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita memulai konseling pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah. Sebelumnya kakak ulangi lagi, kakak sangat-sangat berterima kasih kepada kamu yang sudah bersedia hadir. Nah, di sini kakak mau tanya, apakah sebelumnya kamu bersukarela datang untuk konseling hari ini? Nah, baik, terima kasih karena kamu sudah bersukarela datang pada hari ini. Nah, di sini sebelum kita melakukan konseling, alangkah baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan nama kakak terlebih dahulu, setelah itu baru perkenalkan diri kamu. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Reva Elvanesha. Kamu bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Reva. Kakak tinggal di Jorong Rambai, Nagari Kota Malintang. Di sini kakak akan sebagai konselor yang akan membantu proses konseling pada hari ini, dan kamu sebagai konseli yang akan bercerita apapun masalah-masalah kamu. Nah, baik. Setelahnya kamu sendiri bisa perkenalkan nama, suka dipanggil apa, tinggal di mana, warna kesukaan, sama hobi. Perkenalkan, nama saya Ayu Nabila Ramadhani. Saya suka dipanggil Ayu. Saya tinggal di Jorong Rambai, Nagari Kota Malintang. Warna kesukaan saya warna ungu dan hobi saya memasak. Nah, baik, di sini Ayu suka warna ungu ya, dan hobinya memasak. Nah, baik, Ayu, apakah sebelumnya Ayu sudah pernah melakukan konseling? Belum. Belum. Nah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit ya mengenai konseling itu apa. Nah, jadi konseling individual itu adalah dimana proses konseling, dimana ada seorang konselor, kakak sendiri, yang akan membantu proses konseling pada hari ini. Dan Ayu sendiri sebagai konseli yang akan bercerita secara terbuka, aktif dalam bercerita pada hari ini. Nah, di sini kakak berharap Ayu terbuka dan aktif dalam bercerita, dan Ayu tidak usah takut ceritanya akan kakak sebarluaskan, karena di sini kita menjaga dalam azas kerahasiaan. Nah, di sini kita berbicara juga sesuai norma-norma yang ada, dan di sini juga kakak menuntut kemandirian dari Ayu sendiri. Nah, baiklah, Ayu, apakah sampai di sini Ayu paham? Paham. Apa yang bisa Ayu pahami? Bahasa Afrika. Kakak sebagai konselor yang mendengarkan cerita saya, dan saya sebagai konseling yang menceritakan secara aktif. Nah, baik. Itu sudah sangat bagus, Ayu. Sebagai orang yang baru pertama kali konseling, itu sudah menjadi pengetahuan yang cukup luas ya. Nah, baik, Ayu, sebelumnya kakak mau nanya, di sini Ayu mau menceritakan masalah apa? Masalah pembulian. Pembulian. Yang saya rasakan di sekolah. Pembulian yang Ayu rasakan di sekolah. Nah, baik, di sini sebelumnya kakak mau tanya nih, Ayu ada berapa saudara? Ada 4 saudara. Berempat. Ayu anak keberapa? Anak terakhir. Anak terakhir, jadi anak keempat ya. Nah, baik, di sini kita lanjutkan saja ya. Nah, di sini kakak mau tanya, bagaimana perasaan Ayu akhir-akhir ini?
senang campur aduk sih kak. Ada senang, sedih, Senangnya kenapa itu? karena bisa jalan-jalan. Jalan-jalan. Sedihnya? Karena jarang main sama teman. Oh, sedihnya karena jarang main sama teman. Nah, baik. Di sini Ayu mau menceritakan apa nih? Menceritakan permasalahan yang di sekolah yang sudah jelas itu yang dialami sama guru. Bagaimana? Coba ceritakan. Ini bisa bahasa Milan aja ya kak. Jadi kan kak, Kak ada punya kawan di sekolah namanya Reza dan kawan-kawan yang lain. Jadi sebenarnya kok awalnya kan kawan semua kak di sekolah kok. Jadi ini kok tiba-tiba nggak tahu itu baik, tiba-tiba saja jahit ke Korea masih jelas. Terus besoknya hari Sabtu tuh di besoknya meja sengaja, terus dibasahin dulu siram meja ya, terus digelak-gelaknya sengaja aku kak. Terus ayo udah sengaja karena dia nggak ada masalah apa ya kan kak. Tiba-tiba hit konsen, terus ayo bela lah nih, terus si Raja kok dia malah bilang pakai kayu kan. Terus katanya diam salah, dia saya ikut campur dengan kayu. Terus yang kecek kalau kita mau makan terlaluan, terus gak galaknya, terus diajak yang lain minta ngobrol di sini aja lah kalau. Terus yang lain kok ikut pulau di sisihannya sini aja lah kan. Terus gak ada yang mau kawan sini aja lah tuh ayo bang kode kan. Nah dia yuk kok ikut pulau di turnya di gak diajak main gitu kan. Jadi apa sih? Terus tiba hari Sabtu itu ada joro kak sudah jelaka di siramnya nak siram aku di air sedang aja nak sedang kotor ya. Terus saya bawa lah sini jelaka itu bersih ya dari kanan. Terus kanan itu kan terbuka jadi galak-galakannya kak. Terus mereka biarang di enggak itu di berangan banyaknya ayo gitu Dek kawan Ayu tuh. ya. Terus nggak bisa gue nggak mau kalau kami itu terus di pak jam pelajaran yaitu di sisi habisnya kami di pak dia jalan keluar dari kelas ditendangnya biar kami terus jalan terus di kasar jadi kayak kumpul gitu nanti. Jadi gitu. Jadi di sini kayak kasus pembelian ya. Nah, kalau kakak boleh tahu kasus awalnya itu tentang apa? Tentang sebenarnya punya orang disukai dia, jadi orang disukai dia kan seperti senajera. Terus senajaranya ada kamu ada terus soalnya kenapa gitu dia nanya senajera. Oh, jadi itu permasalahan awal. Kira-kira itu sejak kapan terjadi? Sejak 1 bulan yang lalu kak. Oh, 1 bulan yang lalu. Nah, jadi dari masalah Iko mengganggu nggak ke pembelajaran Ayu? Ganggu kak, karena kayak di galak-galakannya, di cecek-ceceknya gitu. Jadi apa masalah Iko Ayu nggak fokus belajar atau apa? Ya nggak fokus belajar, karena kayak nggak tenang di hati kak. Kalau itu menggadah nggak kini ada nggak dampaknya ke nilai Ayu? Lari sih petang tuh kak. Apa tuh? Soalnya kayak ibu kan nyuruh mencatat, sedangkan kalau petang tuh bukunya anak-anak tuh saya mencatat kan. Terus tiba ibu nyuruh kami mencatat, jadi kami buku tuh ibu kan. Nah disuruhnya aku pinjam ya nggak mau pinjaman itu kalau yang lainnya pinjamannya catatan gitu. Jadi awal dari itu tuh karena masalahnya si kawan Ayu Ya Najla namanya. ya sama si Mirza. Sama Kinoza tuh. Jadi dari masalah itu dampaknya dulu kayu gitu. Ya. Nah, baik.
kan Ayu bilang tadi ada berdampak ke nilai Ayu ya. Nah, kalau Ayu ada ndak ngecean bercerita ke guru kalau ada pemberian kayak gitu? Ada kak kawan di kelas Ayu, terus kawan di kelas Ayu kok kayak oh kok sih paknya gitu, jadi kayak guru itu kurang suka gitu kasih Rozako lah kasih Rozako. Nah, terus ada pelajaran 4 tahun itu kan, itu tuh kami lahiran kan. Em, Ada pelajaran 4 tahun tuh, jadi si Rozako nya ulangnya kan kayak kak ayah. Bukan maksud cuma yang mau kayak gitu sifatnya capek laki-laki, terus suami itu agak kasar kak, kasar gitu lah, cepet-cepet, jadinya kok acak melawan kak guru gitu, sifatnya kayak anak laki-laki nada gitu. Dan tuh ada kata tuh belajar aja wali kelas Ayu kan kayak lah tahu juga sifatnya kan, jadi dia melawan Aja? dia kan capek, jadi ya tutunya ayo pelajaran wajib kelas Ayu kok. Terus kayak bertingkah banyak macam gitu kak, jadi wali kelas Ayu kok berang kayaknya. Nah terus si Rozako kan kayak melawan bahwa wasi yang ibu berangkan gitu. Terusnya kalau wasi saya nak makan pasti dia kalau karena sebelum itu tuh si Rozako nya pernah muncul dulu jadi laki-laki kok, jadinya papi cek poli. kayunya kan dia kan. Jadi ibu kedua ibu kan ngecek karena saya orang muncul di itu kasar gitu. Nah, kalau bisa lu sama kawan jadi maksudnya kayak itu tau lah nak laki itu kayak ini kalau jual ada suka kayak apa ya kasar saya kalau gitu lah ya. Nah, terus sudah tuh nyok terang anaknya nggak ibu surah anak-anak nih kawan Jawa bu ya salah awakmu nah kok ibu kawan si Rozako agak si Rozako kan guru ya waktu kasar mana si ibu itu payahnya lah di Pak MBG namanya ngambil dan namanya masuknya di kuasa kan. Terus si Rozako ditulis aja lah kok ada masalah yang ngecek si Najlako tiba si Rozako nya keluar. Terus di itu nya misalnya si Najlako apa yang kau kecian kecil si Rozako si Najlam, terus si Najlako bela lah nggak benar ngecek gitu. Nah dia ngecek tentang pelajaran tertentu menjadi tugas. Nah terus di HP-nya keluar kan, terus dia jalan nak kawan sila jalan balik. Jadi kawan lain sila jalan ya kan berdua sendiri ya. Terus tunggu bego Tek. sampai bisa itu namanya kawan juga kak gitu. Oh gitu. Nah, dari pas Ayu menyampaikan ke guru tuh apa Ayu sampaikan kayak gitu? Ayu sampaikan bu si Nuzako nyaman membeli si Najla Nyoko suka ke orang tapi si Najla kok yang dia bisa sarannya gitu. Terus si Sutrawan ceritakan lah yang sebenarnya terjadi yang tertentu. Oh itu tanggapan ibu. Jadi gitu. Nah, kan tadi tanggapan ibu kayak ibu tuh ngecek kalau nggak usah terlalu pakai jenazah. Berarti kan jenazah tuh, berarti kan ibu tuh lah tahu kan bahas sifat jenazah tuh. Nah, jadi sebelumnya emang ada masalah gitu si Nazar tuh sama keluarganya Pak. Oh banyak gitu. Sama lokal lain. Ya. Jadi sebelum tuh kayaknya pernah kuliah di baca kakaknya kakak kelas, terus disarang jadi kakak kelas kok, terus di kadunya ke abangnya kak, disarangnya udah abang si Nazar ke kakak kelas tuh gitu kak. Jadi emang ini tuh lah banyak masalah ya. Jadi emang bisa disebutnya juga pembuli juga. Nah, kalau dari masalah
yang Ayu pernah ndak mengecekan ke ibu atau ke ayah kalau Ayu tuh kan gaduh atau apa di sekolah? Nggak pernah kak. Ndak pernah. Nggak. Batu. Kayak takut aku ibu kan kayak bahaya emosinya aku menyarankan sekolah ya takut aku jadi nggak ada. Jadi gak ada masalah gitu. Itu pikiran Ayu. Ya. Nah, kan Ayu tadi lah mengecekan ke guru. Guru tuh ndak ada mengecekan ke orang tua Ayu. Enggak. Ya kalau orang tua si Najila kayaknya pernah mengadu. Soalnya orang tua si Najila apa tantunya tiba ke sekolah. Jadi diantar si Najila sampai itu dicandanya lokal kami gitu. Terus kecilnya si Najila lupa kalau ada yang mengadu-ngadu kerjaan kamar lihat gitu. Jadi Najila tuh lah pernah berarti nyabein ke orang tuanya. Berarti Ayu alun lain. Nah, kalau masalah itu sampai kini masih tarik-tarik nggak masalah? Enggak sih kak, soalnya ini tiap nyampe itu kami tuh dia mendaki kayak ada mau elok gitu. Ya. Dia butuh. Ya. Oh, jadi kan kalau ini tuh cuman kayak ngerasa iri gitu ya kalian gitu. Nah, misalnya kalau dari segi kawan-kawan yang lain pandangannya Kak Ayu, Ayu tuh orang Ada kawan Ayu seorang yang kayak elok gitu, nggak amat si 01 sebenarnya kayaknya tahu pula sifat si 01 gitu lah. Jadinya tuh kayak membela juga cuma tentunya diam sih tuh teman si Najila kok kayak tak ikut gitu lah. Berarti kalau dari segi sekolah Ayu masih ada kawan kan? Lain. Kalau di sekolah tuh kawannya sama yang di rumah atau enggak? Enggak. Oh, di rumah beda loh kawan. Jadi, nah tadi kan Ayu lah ngecek kalau itu tuh masalah tuh ada sampai ujian nilai, ada sampai ujian keseharian Ayu. Nah, jadi kini kan Ayu lah nih melapor kok, salah kan? Salah. Nah itu ada ndak pengaruh dari turun ndak nilai Ayu, berpengaruh ndak? Waktu itu tuh waktu ujian pertama kak, jadi tuh kayak turun ranking Ayu. Jadi kini semenjak ada itu bercakap-cakap di dia kayak berpedian saya, jadi kayak naik gitu. Naik ya bertambah gitu. Nah dari masalah itu Ayu pernah ndak mengecekkan sama Nuzatu kalau Ayu tuh risih di gaduh-gaduh gitu? Pernah. Apa Ya. yang sabui? Desain lo kalau di bekon banci orang beko nak mau kawan di koridor setelah dengar cina. Oh itu responnya. Ya. Kalau yang si Najila tadi Wah, ada nggak yang ngecek ke si Nuzatu? enggak sih. Enggak. Jadi yang Ayu saya gitu. Iya. Kalau kawan-kawan Ayu yang lain ada ndak Ayu ngecek kalau Ayu tuh kayak risih jo Noza gitu? Aduh, kawan-kawan Ayu pun kayak gitu. Oh. Dia sih cuma sama si Noza. Maksudnya kayak kak mana lokal tuh jadi nak fokus belajar. Jadi kawan-kawan itu risih juga. Nah dari permasalahanku apa yang masih terngiang di Ayu sampai gini? Kelakuannya kak, waktunya menindak sama merusak meja si Najila, terus kayak kasar mana gitu ya, padahal Inyo yang salah, Inyo lo yang itu keterlaluan. Kan kini kan libur kok. Masih ada ndaknya misalnya kalau di WA atau di online menggado-gado Ayu gitu? Enggak sih, Enggak. soalnya kayak kalau dia mencet yang tentang itu tuh nggak balik nggak respon loh. Jadinya pernah manjat gitu. Apa katanya? Kayak ya kata tuh tentang nyata kayak tiba dari aku kayak berang-berang saja gitu, terus kayak kasar-kasar padahal nggak tahu inti masalahnya kok apa gitu ya, awal masalahnya kok Gitu. Jadi masih ada kelanjutan ya dari masalah itu. Nah kalau semenjak libur kok kayak lebih plong nggak pengen Ayu Jawa darinya gitu tuh Pak? Ayo kak, malah Ayu berharap nggak selalu kali junior itu bisa apa. Jadi
jadi kelas Ayu kok rolling gitu, Ya, abis itu ganti kelas lain gitu. Bagus lah kalau begitu kan bisa nambah kawan baru. Iya. Ya kan. Nah dari masalah Ayu kok apa yang alun bisa Ayu selesaikan dari masalah tuh? waktu nya udah ada minta maaf juga kak, kayak dipadiain saya gitu lah. Kayak seolah-olah sudah tuh tidak ada terjadi, soalnya ini kayak kalau tidak terjadi tuh kayak beku mendaki, soalnya dia tuh pernah tidak punya kawan, jadi dia mendaki kami gitu. Terus kayak tidak ada orangnya minta maaf apa-apa gitu Nah jadi yang kini yang Ayu takutkan tuh ini dek gara-gara tidak minta maaf tak elo anjayu ndak do nyoba elo anjayu Ayu takutnya bekonya mengulang masalahnya balik gitu. Iya. Lebih kayak gitu. Jadi di situ yang kani Ayu lakukan ke depan untuk ini gitu. Menjauh mungkin sih kak. Lebih menjauh. Ya sama kayak kalau nya tuh kayak di depan awak tuh ya enak, mereka di belakang awak tuh kayak di cerita-ceritanya di burak-burak aja awak gitu kan. Gitu. Jadi Ayu lebih kan yang menjauh dari Nyo gitu. Nah kalau misalnya solusi lain ada ndak Ayu, misalnya kalau kayak Nyo memburuk-burukan Nyo mungkin ke kawan-kawan yang lain ada ndak niat Ayu kayak gitu? Enggak sih, cuma kawan-kawan Ayu yang mulai kayak ngisian si Nurza tuh sifatnya kayak gitu tuh kak. Jadi kayak Ayu entah katanya iyo kayak gitu. Nah itu menjadi langkah yang kadang tak Ayu ya kayak Ayu lah berpikir kayak ndak yang burak-burakan orang ya kan. Nah jadi dari si Koko akan dapat menyimpulkan kalau masalahnya tuh ndak terlalu rumit kan. Kalau menurut Ayu rumit ndak masalah? Lumayan sih kak. Ini 4 tahun terus Najla tuh sampai benar menangis dia pindah gitu lah gara-gara itu. Berarti itulah terlalu lah mencakup pembulian ya. Ya. Nah jadi kan kini dari Ayu sendiri kan ndak terlalu mempermasalahkan hal itu, tapi itu masih mengganjal kan di hati Ayu. Iya. Nah jadi dari Siko Kak Laila dapat menyimpulkan kalau Ayu lebih baik Ayu menjauh lah, Ayu ndak niat burak-burak kan. Nah itulah ACG bana lah gitu kan. Lah barang ini aja Tiga balik. Nah jadi dari hal itu apa yang Ayu harapkan ke depannya? Ayu harapan sih semoga itu tidak kayak gitu lah, capek sadar kalau perbuatannya itu salah, sampai kok takutnya tidak ada yang dia mau kawan jenilai, terus orang itu kayak tidak suka jenilai beko terus tak sisi lo beko gitu. Itu harapan Ayu. Ya. Nah jadi masih ada ndak masalah lain yang Ayu ingin ceritakan? Tidak ada sih kak. Nah jadi di situ dapat kakak simpulkan kalau Ayu lah bisa lah tahu apa cara mengatasi masalah Ayu. Di situ kakak cuma mendengarkan masalah Ayu, terus dari konseling Hariko Mbak perasaan Ayu Kayak bahagia terus kayak lega gitu kak. lega Mbak. Kayak bisa menceritakan sadonya itu kayak langsung hilang pikiran gitu kak. Jadi tadi lah Ayu sampai apa harapan Ayu, Ayu lah merasa lega karena habis cerita ya kan. Nah dari Siko apa pemahaman yang Ayu dapat selama awak bercerita kok? Ya apa saya? Apa saya kayak misalnya pemahaman yang Ayu dapat kayak dari konseling Iya, Ayu dari yang kami dapat dari konseling kini belajar lebih bisa belajar lebih sabar, terus harus belajar lebih giat, tidak usah tergantung ke orang lain gitu. Nah bagus Ayu itu
luas gitu. Nah, jadi tadi kakak bertanya tentang perasaan Ayu, harapan Ayu, terus apa yang Ayu dapat pahami dari konseling Hariko. Nah, di Sikom akak cuma bisa berdoa semoga Ayu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, dapat kawan-kawan yang elok-elok, yang semoga Ayu sehat selalu, semoga sarunya yang Ayu inginkan itu bisa tercapai. Terus di situ kakak bisa berharap Ayu bisa lebih terbuka lagi ke kakak untuk bercerita nantinya gitu. Terus nanti kalau ada permasalahan yang sekiranya Ayu tuh Nia bercerita ke kakak, kakak bisa terbuka, kak Nia mendengarkan cerita Ayu gitu. Nah, apakah masih ada yang ingin Ayu sampaikan ke kakak? Enggak ada Kak. Ada. Nah, baik, karena di sini sesi konseling kita sudah berakhir dan kakak mau melihat nanti ke depannya perkembangan Ayu bagaimana. Terus kakak berterima kasih karena Ayu udah terbuka, Ayulah aktif, Ayulah mandiri menyelesaikan masalah Ayu, karena itulah menjadi langkah-langkah yang gadang bantu Ayu gitu kan. Nah, jadi karena sesi konseling kita sudah selesai, kakak berharap Ayu bisa menjalankan semua yang Ayu sampaikan tadi, apa harapan Ayu, dan kakak berharap kedepannya Ayu menjadi orang yang lebih baik. Nah, jadi karena sesi konseling kita sudah selesai, karena kita dimulai dari doa, kita tutup juga dengan doa. Kita akhiri dengan membaca doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekali lagi kak terima kasih kepada Ayu karena Ayu udah terbuka dan aktif. Apakah ada yang ingin Ayu sampaikan ke kakak? Ayu juga berterima kasih kepada kakak yang mau mendengarkan cerita dari Ayu, karena setelah bercerita ini tuh benar-benar lega rasanya, kayak langsung hilang gitu. Ayu sekali lagi berterima kasih kepada kakak ya Kak. Sama-sama Ayu. Nah, kalau nggak ada lagi yang ingin Ayu sampaikan, kita tutup sesi konseling pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Baik, kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ayu. Makasih Ayu, kakak antar ya. Makasih. Kak.